Allah yang Maha Kuasa, kami percaya Engkau ada di mana-mana, terutama Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Berkatilah kami dan kegiatan kami. Biarlah Engkau sendiri memberikan firman-Mu untuk kami melalui Suster Faustina anakmu. Semoga kami meneladani hidupnya dan berbuat juga apa yang dianjurkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Buku Harian Santa Faustina, nomor 243. Aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap penghinaan dan akan berdoa khususnya bagi orang yang telah memberiku kesempatan untuk direndahkan. Aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Aku tidak akan memperhitungkan setiap pengorbanan. Aku akan menempatkan diriku di bawah kaki para suster, ibarat suatu karpet yang tidak hanya dapat mereka injak, tetapi juga dapat membersihkan debu kaki mereka. Tempatku adalah di bawah kaki para suster. Tanpa diperhatikan oleh orang-orang lain, aku akan melakukan setiap usaha untuk memperoleh tempat itu. Cukuplah kalau hanya Tuhan yang melihatnya. Saudara-saudari yang terkasih, yang diajarkan kepada kita hari ini oleh Suster Faustina adalah tentang kerendahan hati, merendahkan diri. Dari awal mula penciptaan, Tuhan sudah memesankan, janganlah sombong, jadilah rendah hati. Karena Tuhan tahu, dan kita semua tahu juga, bahwa kesombongan membawa maut bagi kita. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan terutama menciptakan malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat itu ada bermacam-macam golongan. Dan golongan yang paling tinggi, yang paling indah, meriah, itulah golongan Lucifer. Lux artinya cemerlang. Nah, Lucifer dan kawan-kawannya itu malaikat ciptaan Tuhan dan yang paling istimewa. Tapi kenyataan memberitahukan kepada kita bahwa Lucifer itu mulai lupa dirinya. Ia mulai berlagak, lupa bahwa dia itu adalah ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Lucifer dan kawan-kawannya itu melihat bahwa Tuhan dihormati, Tuhan disembah. Lalu dia bertanya, kenapa kami malaikat yang agung ini yang paling hebat tidak dihormati, tidak disembah? Itulah pertanyaannya. Lupa akan dirinya. Dan Lucifer dan kawan-kawannya itu menuntut sesuatu yang bukan haknya. Karena itu terjadilah peperangan. Tuhan menyuruh malaikat-malaikat yang baik itu memerangi Lucifer dan kawan-kawannya. Tuhan memanggil Mikael, panglima surga, bersama dengan semua bala tentaranya, menyerang Lucifer dan mendesak mereka masuk ke dalam jurang api neraka. Setan-setan, itulah malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan itu, setan itu juga kita lihat orang-orang yang pintar yang dijadikan Tuhan. Dan
Dari neraka, setan-setan itu menggoda kita manusia. Ia menggoda kita supaya kita pun jangan ke surga, tapi masuk ke neraka. Misalnya saja kita tahu Adam dan Hawa berada di kebun Firdaus. Dan setan itu menggoda mereka. Dan setan datang, apa dibuatnya? Dipanggilnya Hawa. Bukan dengan, "Hei Hawa." Bukan. Yang memakai kata-kata yang lembut. Hawa, Hawa menjadi terbuai. Loh, setan ini juga bisa bertindak sopan. Dan dia mulai mendengarkan setan itu. Ular itu berkata lagi, "Ku dengar bahwa Tuhan melarang kamu memakan buah dari semua pohon yang ada di sini ya. Benar itu?" Pura-pura bodoh dia. Hawa menjawab, "Bukan begitu. Tuhan memperbolehkan kami makan buah dari pohon apapun kecuali pohon ini. Sentuh pun jangan." Lihatlah, setan dengan caranya sendiri selalu menggoda kita tanpa kita sadar. Kita terjerat oleh tipuan-tipuan setan itu. Dan setan juga kita melihat, ia menjerat kita di neraka. Supaya kita ini tidak bahagia di surga, tapi turun ke neraka. Saya waktu masih anak-anak, seringkali ada istilah itu jelangkung-jelangkung. Kan? Ya, ada keranjang, isi sesuatu, lalu orang mulai membacakan ritus. Jelangkung-jelangkung datanglah, tidak diundang, pulang sendiri, entah apapun kan. Jelangkung-jelangkung ini macam sarana setan. Satu kali ia memberitahukan kepada kita nomor lotre yang benar. Satu kali ia menyembuhkan anak kita, cucu kita. Kita mulai percaya. Dan setan sengaja menjerat kita supaya kita pergi kepada dia dan tidak. Tuhan, bahwa setan itu dapat menipu kita, menipu manusia. Seorang istri pejabat, dia melihat pejabat yang lain terus-terus memperkaya dirinya. Tiap tahun itu pergi cuti ke luar negeri, beli barang-barang yang mahal. Istri pejabat yang satu ini cemburu melihatnya. Dia katakan kepada suaminya, "Pak, buat seperti mereka juga. Korupsi sedikit. Tidak apa-apa itu." Dan suaminya terjerat. Ia juga menerima suap. Ia mulai memperkaya diri. Ini ada, itu pun ada. Dan akhirnya istri kedua pun ada. Terjerat manusia oleh macam-macam tipuan itu. Karena itu saudara-saudara, hati-hati dalam segala tingkah laku kita. Hati-hati dalam pembicaraan. Gosip misalnya, itu bisa dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita. Orang memakai fitnah. Fitnah itu ya menuduh seseorang yang tidak benar. Menuduh dia bahwa dia yang mengerjakannya. Menfitnah, membohong, menjerat orang. Selain daripada itu, ada juga apa yang dikatakan mengumpat.
Kalau fitnah tadi mengatakan yang tidak benar, mengumpat mengatakan hal yang benar. Tapi tidak boleh demi nama baik orang dan demi belas kasihan kepada orang. Saya kasih contoh. Ada seorang murid namanya Putri, yaitu sekolah SMA, kelas 3 sudah. Dia di sekolah itu cukup baik, punya prestasi, dihargai oleh orang. Murid-murid pun senang kepada dia. Tapi sayang, ayahnya memang seorang yang penjual es campur. Dan ayahnya itu terkena penyakit TBC. Nah, orang yang mengumpat mengatakan kepada murid-murid yang lain, jangan beli es dari bapaknya. Kenapa? Bapaknya itu sakit TBC. Jangan-jangan baksil sudah ada di situ. Dan kamu makannya, kamu kena oleh ini. Satu persatu orang pergi menjauh, tidak lagi memakan es krimnya. Maka kita melihat tidak laku. Ini yang kita sebut mengumpat. Benarkah bahwa ayah dari putri itu sakit TBC? Benar. Tapi bolehkah kita sembarangan begitu saja menjelekkan namanya? Walaupun benar, bolehkah kita itu mengobrol seenaknya saja? Nama baik orang, kehormatan orang, di mana? Jadi, saudara-saudara, hati-hati. Jangan sembarang berkata, memang yang saya katakan itu benar. Ya benar. Tapi kau tidak punya hak untuk merusakkan kehormatan orang lain. Tidak diperbolehkan. Itulah artinya mengumpat. Setan juga bisa membusukkan orang lain melalui mulut kita. Sedangkan Tuhan mengajarkan kepada kita satu, kejujuran. Dua, kesetiaan. Dan ketiga, yang dilakukan oleh Suster Faustina, rendah hati. Dan kejujuran kita melihat, itu selalu membawa berkah bagi kita. Kejujuran. Jangan bohong-bohong. Lihat Suster Faustina. Waktu dia di biara itu. Dia disuruh untuk bekerja di kebun. Dia tidak tahu berkebun. Untuk membersihkan kandang sapi. Memeras susu. Itu keahliannya. Tapi menanam bunga dan seterusnya itu, dia tidak pernah memegang cangkul seperti itu. Tapi Suster Faustina jujur. Ia berkata kepada tanam-tanaman yang dia tumbuhkan itu, maaf ya bunga-bunga, aku tidak punya keahlian untuk itu. Tolonglah aku. Saya berbuat apa yang bisa, tapi kalian tumbuh ya. Tumbuh dengan baik, oke? Begitulah ia berbicara dengan tanaman-tanaman yang ada. Hasilnya, saudara-saudari, menurut catatan suster-suster, belum pernah ada kebun bunga yang begitu indah, bagus, dan subur selain daripada waktu Suster Faustina mengurusnya. Nah, sekarang kita lihat, padahal dia tidak tahu tentang berkebun. Kejujuran yang ada menjadi berkat untuk dia itu. Dan kita melihat lagi apa yang terjadi. Kesetiaan. Tuhan mengajarkan kesetiaan. Setialah. Malaikat yang tidak setia jatuh ke dalam neraka menjadi setan. Di situ bersengsara selama-lamanya.
Tapi malaikat-malaikat Tuhan yang setia tetap ada di surga. Bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan kita ini beruntung. Kita diberikan malaikat-malaikat pelindung menjadi bodyguard kita. Jangan kira bahwa malaikat itu anak-anak kecil atau pemuda-pemudi biasa. Tapi malaikat-malaikat itu kalau kita melihat gambarnya, kalau kita melihat video tentang malaikat, malaikat-malaikat itu orang yang besar, guardian angel, dan kemudian bodyguard-bodyguard besar. Saya bersyukur tiap hari aku menyerahkan diri kepada bodyguard-bodyguard saya sebelum saya tidur. Malaikat agung, Mikael, Rafael, Gabriel, jagalah aku. Dan aku dijaga oleh malaikat-malaikat itu, bodyguard besar. Jauh dari mimpi-mimpi yang buruk menakutkan saya. Mereka jaga saya tidur sampai pagi. Malaikat-malaikat yang setia. Dan karena Suster Faustina selalu setia kepada Tuhan, disiplin untuk Tuhan, mengabdi Tuhan, Tuhan juga memberikan doa koronka. Yesus mengajarkan doa koronka kepada dia supaya semua hal-hal yang perlu ditolong oleh doa koronka. Dan orang-orang yang sakit, orang yang menjelang maut diberkati oleh Tuhan dengan doa-doa koronka. Kenapa? Suster Faustina itu setia. Dan Tuhan ingin orang-orang yang setia. Dan kita lihat yang Yesus mau juga dari kita. Semua orang setia dan rendah hati. Inilah yang ditulis oleh catatan harian 243. Rendah hati. Ya, Tuhan sendiri mengajarkan kepada dia. Kerendahan hati dalam kidung Magnificat, Maria sudah menyanyikan perkasa perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina dina diangkatnya. Itulah kidung Maria Magnificat. Dan Maria sendiri berkata kepada Faustina, belajarlah dari aku dan dengarkanlah perintah-perintah anakku Yesus. Maka Faustina belajar dari Yesus dan dari Maria tentang kerendahan hati itu. Dan itulah yang kita baca, kerendahan hati yang ada. Suster Faustina berkata, aku bersyukur atas setiap penghinaan yang orang berikan kepada dia. Penghinaan yang dia terima. Ia bersyukur. Bodoh. Kalau kita ini dihina orang, kita lawan. Kita kutuki dia. Kita ini naik pitam untuk melawan dia. Tapi Suster Faustina bersyukur bahwa ia menerima penghinaan. Luar biasa. Suster Faustina berkata, aku berjanji secara khusus untuk berdoa bagi orang-orang yang menghina aku. Lah, apa itu bisa? Orang-orang yang memberi kepadaku kesempatan untuk direndahkan.
tindakan merendahkan itu bagi Faustina menjadi suatu rahmat bagi dia. Bahwa ia bisa menerima penghinaan. Aneh kan? Tetapi Yesus mengajarkan kepada dia rendah-rendah. Malah kita melihat Faustina begitu siap untuk direndahkan. Dan ia itu menempatkan dirinya di bawah kaki suster-suster. Jadi ia mau menjadi yang paling rendah, paling hina di antara semua susternya. Ia begitu rendah hati. Dan ia berkata lagi, Tuhan, biarkanlah aku menjadi karpet bagi suster-suster itu. Karpet itu kan diinjak-injak, bersihkan kaki. Nah, Suster Faustina malah mau menjadi karpet bagi suster-susternya. Dan bukan hanya menjadi karpet, katanya. Biarlah karpet itu bisa membersihkan debu dari kaki mereka. Dari mana Suster Faustina itu belajar? Tentu ia belajar dari gurunya, ialah Maria dan Yesus Kristus. Akan saya tutup dengan kesaksian yang ditulis oleh Suster Faustina sendiri. Kata Suster Faustina, pada satu hari ia harus bekerja sama dengan seorang suster senior di kamar makan. Menyapu, mengepel, dan melapnya. Oke, mereka berdua pergi ke kamar makan. Sesudah selesai sapu, waktu mau mengepel, suster senior itu berkata kepada Faustina, kau suster duduk saja di atas meja. Faustina terkejut, kenapa saya mesti duduk di atas meja sedangkan masih banyak kerja? Suster itu berkata, duduk saja di sini, biar aku yang mengepel. Karena suster senior itu tahu, sebentar lagi suster-suster pemimpin akan melewati kamar makan itu. Dan mereka nanti akan melihat Suster Faustina duduk-duduk. Sedangkan suster tua senior itu yang bekerja. Begitu ia mau dijebak. Suster Faustina tidak bisa berkata apa-apa. Ia harus duduk di atas meja. Dan suster senior itu membersihkan, mengepel. Dan memang lewatlah suster-suster pimpinan. Suster macam apa suster muda itu? Duduk-duduk. Sementara temannya senior pula yang bekerja keras. Mereka sangat menggerutu. Suster Faustina harus menerima bahwa dia itu memang dipermainkan. Ia dibuli. Suster Faustina menerimanya. Biarlah aku menjadi karpet bagi semua suster. Saudara-saudara terkasih, inilah ajaran berharga bagi kita dari Suster Faustina. Ia menerima semua penghinaan itu. Dan semua penghinaan itu dipersembahkan ke atas. Ia mengangkat itu. Dan Tuhan menjernihkan segala-galanya untuk dia. Sehingga saat ini kita bisa menghormati Santa Faustina. Doakanlah kami. Amin. Sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.